Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah sallallahu wa sallamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kembali pengajian kita. Kita berdoa semoga bisa istiqomah. Dan ini kita mulai ibadah isya. Kita ngaji sedikit demi sedikit, ilmu yang kita pelajari bisa dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga barokahnya bisa memberikan sehat walafiat lahir wa batinan, dan kita tercatat sebagai thalabul ilmi, sebagai thalabul ilmi. Maka ketika kita berniat menjadi seorang mencari ilmu, insya Allah ketika kita meninggal ini dicatat sebagai mati syahid. Siapapun, artinya tidak melihat apakah muda atau tua, yang melihat. Makanya daunnya Gus Baha salah satunya itu, kita niat menghafalkan Al-Quran, walaupun entah satu surat dua surat, ketika meninggal dalam kondisi sedang dalam menghafalkan Al-Quran, maka dia tercatat sebagai mati syahid dalam proses menghafalkan Al-Quran, walaupun belum hafal. Sama, kita juga seperti itu. Kita niat belajar thalabul ilmi, sehingga kalau memang takdirnya kita tidak tahu, diambil nyawa kita tercatat sebagai mati syahid dalam proses mencari ilmu, walaupun belum pintar. Ya, maka kita berniat mencari ilmu, insyaallah barokahnya untuk kita semua. Dan kali ini kita kaji kitab At-Targhib wa Tarhib. Di At-Targhib wa Tarhib ini berisi hadis yang di sana terbagi menjadi At-Targhib wa Tarhib. Jadi sesuatu yang disenangi dan sesuatu yang disengiti. Yang disenangi itu artinya yang disukai, yang disengiti itu yang dibenci. Dibenci atau disukai oleh siapa? Oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan di sini disusun sedemikian rupa dari awal hingga akhir. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang Maha Pengasih di akhirat saja. Jadi ini ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kita selalu mengawali apapun kegiatan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu, kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman yang Maha
rahim. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kita menyertakan atau mengikut sertakan Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Yang tentunya ya yang baik-baik. Masa apa berbuat jelek bismillah, tapi nyolong bismillahirrahmanirrahim ya nggak masuk. Jadi kalau di anak-anak itu diajarkan doa atau ucapan ketika kita memulai pekerjaan yang baik, maka bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita lupa maunya kerja atau apa macam-macam lah, makan atau ngaji atau apapun yang lupa dengan bismillah, maka bacanya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu sudah. Nah, di sini Ar-Rahman ini sifat kasih sayang Allah untuk manusia, ya, untuk manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, entah itu orang Muslim atau non Muslim, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, ini kenapa? Karena Allah punya sifat Rahman. Ar-Rahim ini sifat kasih sayang Allah di akhirat saja. Dan ini hanya untuk orang Muslim. Sehingga nanti ketika di akhirat yang mendapatkan surganya Allah ini hanyalah orang Muslim. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Rahim. Kasih sayang Allah di akhirat saja. At-tarhibu fi talabil ilmi wa ta'allumihi ila akhirih. At-tarhibu, hal yang disenangi, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, wa ta'allumihi, dan di dalam mengajarkan ilmu. Wa ta'allumihi, dan di dalam mengetahui ilmu. Wa ta'limihi, dan di dalam mengajarkan ilmu. Jadi thalabil ilmi, mencari ilmu, ta'allumihi, mengetahui ilmu, setelah mengetahui ta'limihi, mengajarkan ilmu. Wa raja'a, dan hal-hal sifatil ilmi, di dalam keutamaan ilmu, wal alim, dan alim, wal muta'alim, dan muta'alim. Alim ini orang yang berilmu, muta'alim ini orang yang mengajarkan ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Man yuridillahu khairan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Man, barang siapa yuridillahu, yang berharap siapa man, bihi, kepada man khairan, kebaikan, yufaqihu, maka dipintarkan man fid-dini, di dalam ilmu atau di dalam perkara agama. Jadi Rasulullah SAW ini bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan atas seseorang, maka kepada seorang tersebut diberikan pemahaman kepada agama. Jadi orang-orang yang baik ini
pada umumnya ya, kebanyakan ini adalah orang-orang yang mengetahui agama. Fakih ini dia pintar dalam ilmu agama. Artinya pintar itu bukan hanya paham ilmunya saja, tapi juga bisa mengamalkan. Pintar kok jadinya minteri, kurung fakih, belum fakih ya. Makanya kita harus selalu belajar bagaimana kita bisa memahami dan mengamalkan ilmu agama, sehingga nanti kita mendapatkan derajat kebaikan. Jadi sakjane bahasa sana semestinya orang-orang yang paham agama tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Terus saya kira ada muslim, ini teragama tapi yang ngaku lagi korupsi apa selingkuh selingkuh ya berarti beliau belum fakih fitin, ya mungkin dia hanya bisa memahami agamanya saja. Khusus pakai dia nggak usah disebut cukup di ilmu. Makanya ya kita bagaimana kita bisa mencari dan menjadikan suri tawa dan masyarakat menurut sing yang aku susah sakit semua ya sekitar ya karo mesti ya karo kasih dia ya boleh kita belajar, kita ambil yang baik-baik saja. Tapi ketika kita mencari memang sosok suri tauladan, apalagi ketika kita mengambil satu sosok untuk menjadi murabbir ruhina, ya kita harus benar-benar bisa artinya selektif dan kita juga bisa nyambungkan. Ini namanya murabbir ruh. Ini bagaimana sosok tersebut harus seorang guru atau seorang kiai atau seorang ulama bagaimana bisa membimbing kita, ya, membimbing hati kita, ya, tentunya untuk menuju jalan atau murabbir ruh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin ila akhirih. Talabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun, wajib fardu ain ala kulli muslimin, kepada setiap orang yang muslim. Wa bil ilmi, adapun meletakkan ilmu tidak ahlihi kepada orang-orang yang bukan ahlinya, dan muqallidil khanaziri, seperti mengalungkan celeng itu kayak babi tapi berhutang. Babi kan dia di sekolah apa di ilmu kan pesek, celeng itu mantong ya. Kalau jawara berlian, lutut dan mutiara, dan emas. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa mencari ilmu ini wajib, fardu ain ini wajib. Jadi harus dilakukan kepada siapa? Kepada setiap muslim. Saya muslim semuanya kita semua itu muslim. Maka kita semua itu berarti wajib mencari ilmu.
kapan menyapa dileleni dari ayunan dari kecil sampai yang lahat sampai meninggal. Kalau ada putus dari ilmu itu terus, bukan terus Twitter terus mati dan belajar lagi tidak terus mencari ilmu. Sendiri juga mencari ilmu terus sama, terus mencari ilmu, berguru mencari ilmu terus. Jadi tidak berhenti. Terus mencari ilmu. Ini wajib. Kalau sholat itu fardu ain. Ya sholat terus sampai apa? Sampai mati kan? Itu loh. Bahkan orang sakit ya wajib sholat. Kalau bisa berdiri nggak bisa duduk apa? Apa lagi? Tidur terlentang. Besok terlentang ya isyarohnya ketek-ketek. Serasa ketek-ketek ya disolati. Menurut fardu ain. Mencari ilmu sama fardu ain. Terus mencari ilmu mana? Tidak semua dari motor. Dicari terus. Dan ketika kita meletakkan atau memberikan ilmu ini kepada yang bukan ahlinya, ini sama saja mengalungi celeng dengan perhiasan. Mutiara berlian, celeng belum celeng. Jadi itu dikalungi nih. Kalung emas, dulu orang ini berkalungi. Makanya ada begini kata-kata ini bisa jadi status. Tidak tahu itu boleh, itu goblok jangan. Status, ada stiker-stiker, karakter daerah yang bisa dibully. Tidak tahu itu goblok. Tidak tahu kenapa, karena memang belum tahu, belum belajar. Terus ya belajar. Jelas, goblok itu belum belajar. Paham ya? Jadi goblok itu maksudnya orang yang sudah tidak mau belajar. Bukan berarti terus dia sekolah terus sudah mau goblok. Tidak. Kalau dia masih belajar, masih sekolah, masih ngaji, itu artinya dia belum ngaku. Jadi kan dikasih bahwa Rasulullah SAW dan jawab Rasulullah SAW talibul ilmi tabsutu lahul malaikatu asnahiraha wa bima yatubu. Talibul ilmi adapun orang yang mencari ilmu itu tabsutu dibentangkan lagu kepada talibul ilmi. Siapa? Malaikat asnahiraha, sayap-sayapnya mana? Ridha, karena ridha bima yatubu kepada hal yang dicari oleh si talibul ilmi. Jadi si talibul ilmi, si pencari ilmu ini malaikat ini karena ridhonya, malaikat ini ridho itu lila apa lila? Senang kepada orang-orang yang mencari ilmu, maka dibentangkan sayapnya kepada si pencari ilmu. Terus itu namanya malaikat, insya Allah. Ini dijaga. Makanya di sini itu ya harus dimaknai sedang mencari ilmu. Itu ada buah lain-lain seperti itu. Rugi zaman kita nggak dilihat oleh ilmu. Karena di sini dilihat oleh ilmu sejam, bahkan per menit per detik sampean itu ya dinilai ibadah. Dilihat itu orang itu sudah
Ya boleh. Tapi sampai dilihat di mencari ilmu, itu maka istirahatkan juga diberi ibadah. Malaikat itu, malaikat beri. Bahkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, mandahu kajaluhu, bahwa itu terlimat asli. Menda'a barang siapa yang kedatangan kepada emak, ajalnya emak, ajalnya emak, bahwa yang berilmu, adapun orang tersebut sedang mencari ilmu, lagi ya Allah, maka bertemu dengan Allah. Walam yakun bainahu, dan tidak ada di antara man wabaina nabi dan di antara para nabi illa darajatun nubuwah, kecuali derajat kenabian. Paham maksud? Ini dawuh Rasulullah SAW. Seorang talibul ilmi, pencari ilmu, meninggal. Enak orang. Ada santri cari ilmu meninggal. Maka di sisi Allah, ya, di sisi Allah, di hadapan Allah, ini tidak ada jarak antara si pencari ilmu dengan para nabi. Waduh. Waduh, sampai kawan itu. Waduh. Tidak ada jarak. Sama-sama duduk di sini. Tidak ada jarak. Bedanya apa? Bedanya adalah derajat kenabian. Jadi ngaku ini nabi, ini bukan nabi, menurut lain-lainnya sama. Ini dosa lagi, dosa. Wah biasa. Ini fadilahnya, utamanya para pencari ilmu ini luar biasa. Makanya ini salah satu ide Kiai Muhyiddin, ketua PCNU Situbondo yang disampaikan ke saya dan belum terlaksana. Sudah disampaikan tapi belum terlaksana. Ini membuat satu majelis namanya pendidikan husnul khotimah. Pendidikan husnul khotimah. Isinya adalah tidak haji meneh, gitu loh, tidak haji meneh, terus sholat dijogo, terus ngaji, terus apa, ini macam. Pendidikan husnul. Salah satunya adalah jadi kalau sudah ajalnya maka mereka tercatat sebagai pencari ilmu. Meninggal mereka tercatat sebagai pencari ilmu. Jika meninggal dalam mencari ilmu maka tidak ada jarak sama di hadapan Allah antara si pencari ilmu ini dengan para nabi. Bedanya hanya derajat kenabian. Iki nabi, iki orang. Iki nabi, iki pencari ilmu. Di hadapan Allah. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Ini
Saya teringat keluar nanti ini dari kemarin itu sudah mengadakan ini insya Allah tiap malam Jumat. Kemarin ada samu sudah siap ini, sudah siap mengaji, mulai ngaji. Ini apa? Ini rencana saya mau tulis dimulai pendidikan usul. Ya mulai sing ono sih ya. Sing ono sih. Oh ya. Sesuai. Ya. Dan luar biasa. Rasulullah SAW dan dawuh Rasulullah Muhammad SAW. Ad-dunya ma'ulatun ma'ulun wa fiha akhirih. Ad-dunya adalah dunia itu ma'ulatun dirahmati Allah. Ma'ulun wa fiha dan juga dirahmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Illa zikrallahi, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalahu, dan segala sesuatu di dalam zikir, wa aliman, dan orang yang alim, wa muta'aliman, dan orang yang mencari ilmu. Ini dari Rasulullah ini jelas ini info fokusan ini lagi ngeterang info fokusan ini jelas dunia dan isinya itu dilarang ya kecuali zikir dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zikir. Guys, alhamdulillah di ini sudah zikir ya Selasa malam, Rabu seminggu sekali. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zikir itu ini diridhoi Allah. Nah, sebagian dari kopi, teh, jajan, ngawar ini, resiki itu termasuk zikir Allah wa mawalan. Jadi orang asing cuma zikir Allah. Bukan hanya itu saja, tapi termasuk segala sesuatu yang berkaitan. Bahkan ada parkir orang ini itu ciprata. Wahai manusia yang alim, orang sebuah ilmu, guru, orang alim, dan orang yang mencari ilmu, ini yang diridhoi Allah. Paham. Dunia sebenarnya dilarang semua, kecuali zikir, alim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati, paling utamanya sedekah, ayyata'allam al-mar'u, yaitu mengajar seseorang al-muslimu yang muslim ilman kepada ilmu, summa yu'allimuhu, kemudian mengajarkan orang tersebut akhahul muslim kepada saudaranya yang muslim. Ini utama-utamanya sedekah. Jadi sedekah itu yang utama, yang paling utama itu bukan sedekah uang, bukan sedekah sedekah senyum. Katanya senyum itu sedekah, bukan sedekah barang-barang, tapi sedekah ilmu. Nih, saya ngajar sampean
di sedekah. Lah sampai ngajar temennya itu juga so. Lah iki sing dimaksud afdhalus sedekah. Saya ngajar sampean itu sedekah. Lah sampean ngajar kanca niku dan rangkaian ini afdhalus sedekah. Kenapa? Terus pahalanya lipat terus. Saya ngajar sampean dapat pahala, sampean ngajar temennya dapat. Lah ini kecepatan pahala tanpa mengurangi pahala yang diberikan pada sampean. Wah, bersama Sulaiman, bersama ngaji, Jumat. Lah, ini kok termasuk sedekah. Lah apa dhewe ngaji, kok wayahe ninggal, iki tetep dadi santri yo. Pencari ilmu kan santri. Nah, ini kan sebagai talib ilmu. Nah itu juga dan ini juga orang juga sama. Ini sedekah. Terus yang lihat di share, ya, di share. Orang lain lihat juga. Ini sedekah. Di video ngaji ini bisa. Di video aneh-aneh bisa. Malah orang itu sedekah. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير إلى آخره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم utamanya ilmu khair itu lebih baik min fadlil ibadah dari keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum, adapun utamanya agama itu al-wara'u, orang yang wira'i, yang menjaga. Jadi keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan keutamaan agama itu adalah wira'i. Jelas Jadi ketika kita mencari ilmu, ini lebih utama daripada orang yang ibadah. Orang yang berilmu atau alim ini lebih utama daripada orang yang ibadah atau abid, ya. Jadi kalau orang berilmu namanya alim, kalau orang yang ahli ibadah namanya abid, ya. Orang ahli ibadah ini lebih utama. Kemudian utamanya agama itu wira itu menjaga segala, menjaga dari dunia, menjaga dari barang yang dimakan, menjaga dari hal-hal yang maksiat, menjaga wira'i. Ini utamanya. Saya teruskan sedikit. Wahai Abi Umamah, dan dari Abi Umamah qala Dawu Umamah dzukira menuturkan dari Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, ada dua orang, ahaduhuma, salah satu dari rajulani itu abidul, orang yang ahli ibadah. Wal akharu alimun, adapun yang satunya lagi alim, orang yang ahli ilmu.
Faqala, maka Daud alaihi afdhalus sholati wassalam, lebih utamanya rahmatan dan keselamatan, fadl alim, adapun keutamaan alim, orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu adalah abid kepada abid kafadli ala adnaku, seperti keutamaan daripada adnakum, orang-orang yang rendah kalian semua. Jadi ini menyebutkan bagaimana apa istilahnya, jarak atau perbandingan antara alim dan abid. Ini juga menjelaskan pada tadi sebelumnya, menjelaskan bahwa si alim atau orang yang berilmu ini lebih utama daripada si abid. Ini tujuannya adalah untuk memotivasi agar kita semua semangat dalam mencari ilmu. Bukan berarti terus gak ibadah. Wah, boleh dimulai ibadah juga ngono. Ini hadis ini untuk memotivasi agar kita semangat mencari ilmu. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa kita sedang membahas tentang keutamaan ilmu. Maka dipilihkan hadis-hadis yang mendukung bagaimana agar kita semangat mencari ilmu. Bukan berarti harus nyari ilmu aja, harus ibadah. Wah, sakit jadi alim aja, jadi abid juga. Artinya ini untuk memotivasi. Makanya tadi kita sebutkan orang yang faqihu fiddin, ini orang yang paham dan mengamalkan ilmu. Mulai wis ngalim, kudu yang abid. Betul. Lah wong wis berilmu kudu yang ahli ibadah. Ya, siap. Ya, cukup. Semoga masih semangat mencari ilmu dan juga bisa istiqomah. Tidak usah sulit-sulit, tidak usah banyak-banyak. Penting sedikit, kita bisa istiqomah, bisa terus. Seperti ini, insyaallah, al-istiqomah itu afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Karomah ini adalah kemuliaan yang diberikan kepada para wali. Sampai ini soal istiqomah ini lebih baik daripada 1000 karomah. Bermanfaat, kita bisa istiqomah, semuanya mendapatkan barokah dari apa yang kita kaji. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.